Hai hai hai, guru-guru hebat yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Mardalena dari SDN Karangpawitan 1, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Calon guru penggerak Angkatan 6. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk memaparkan demonstrasi kontekstual filosofi Ki Hajar Dewantara. Tugas modul 11A6 berisi tentang penerapan pemikiran KHD, alasan kontekstual penerapan pemikiran KHD, hasil penerapan pemikiran KHD secara kontekstual, tantangan dan solusi penerapan pemikiran KHD. Tahukah kamu bahwa Ki Hajar Dewantara yang bernama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional? Mengapa? Karena atas jasa-jasa beliau dalam merintis pendidikan. Semboyan Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan trilogi pendidikan yaitu 1. Ingarso Sung Tulodo, berada di depan, memberi teladan. Ini dapat berupa tutur kata, sikap, dan sopan santun karena guru sebagai role model bagi anak didiknya, yang artinya perilaku anak didik dapat dipengaruhi oleh gurunya. Yang kedua yaitu Ingmadio Mangunkarso, berada di tengah, menciptakan peluang untuk berprakarsa. Sebagai pendidik tidak boleh memberikan batasan-batasan antara guru dan anak didik. Guru harus mampu menjadi sosok seorang teman yang dapat merangkul anak didiknya. Yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, berada di belakang, memberi dorongan. Guru harus selalu memberikan motivasi positif kepada anak didiknya. Dengan kata lain, guru harus mampu membantu siswa untuk mengembangkan, menemukan, dan mencari bahkan yang dimiliki oleh anak didik. Tujuan pendidikan. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya, bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita, kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda-benda, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahagiakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sebagai guru, harus menyesuaikan lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Sebagai guru, harus membekali keterampilan pada siswa sesuai dengan zamannya. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21, yaitu keterampilan berpikir kreatif, berpikir kritis dan pemecahan masalah, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Penerapan proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran KHD. Yang pertama adalah student center atau berpusat pada siswa. Artinya, proses cara perbuatan menjadikan siswa aktif belajar dengan mempertimbangkan karakteristik pada diri siswa
yang akan belajar. Karakteristik pada setiap siswa digunakan sebagai dasar dalam perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Yang kedua adalah guru sebagai fasilitator. Artinya, guru berperan dalam memberikan pelayanan termasuk ketersediaan fasilitas guna memberi kemudahan dalam kegiatan belajar bagi peserta didik. Dan yang ketiga adalah budi pekerti dan karakter. Artinya, pendidikan diarahkan untuk berpendirian teguh, untuk berpihak pada nilai-nilai kebenaran, baik dalam perkataan, sikap, dan tindakan yang selaras dengan kebenaran ajaran agama, adat istiadat, hukum positif, dan tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Penerapan pemikiran KHD sangat sesuai dengan kurikulum merdeka yang digunakan saat ini, yaitu kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana dalam penerapannya guru akan memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa. Tantangan dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu proses pembelajaran yang kurang menarik dan membosankan, sehingga membuat siswa jenuh dalam belajar, berdampak pada hasil belajar siswa yang kurang optimal dan tujuan pembelajaran tidak tercapai. Solusi dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah guru harus mampu membuat strategi pembelajaran yang menarik, bervariatif, dan menyenangkan, disesuaikan dengan karakter, minat, dan kebutuhan siswa sebagai modal dasar dan disesuaikan pula dengan perkembangan zaman yang dinamis, sehingga kebutuhan siswa untuk belajar akan terpenuhi. Demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 11A6. Semoga bermanfaat. Salam semangat, salam guru penggerak. Terima kasih.